Terima kasih Anda masih bersama dengan kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Puluhan warga di Magelang dilarikan ke puskesmas karena keracunan makanan lomba Siskamling. Disambut hangat di berbagai kota yang dilintasi, rombongan Biksu Tudong dari Thailand berterima kasih atas sikap toleransi masyarakat Indonesia. Lari dari kejaran polisi, bandar narkoba di Banyumas malah menabrak pengendara motor. Polisi menghentikan penyisiran untuk mencari potongan tubuh korban mutilasi yang ditemukan di kota Solo dan Sukoharjo. Kapolres Kota Solo mengatakan temuan 6 potongan tubuh cukup untuk mengungkap identitas korban. Polisi menyebar informasi terkait ciri-ciri korban kepada publik dan diharapkan masyarakat yang kehilangan anggota keluarga segera melapor. Tim Dokes Polda Jawa Tengah sedang menyusun kelengkapan data dari potongan tubuh yang ditemukan. Sejauh ini ada 6 potongan tubuh yang ditemukan dan potongan tubuh bagian kaki kanan masih belum ditemukan. Melihat hasil keterangan dari forensik itu sudah cukup memenuhi unsur bahwa itu membangun konstruksi sempurna dari tubuh manusia. Artinya tidak perlu melakukan penyisiran lagi? Ya, kemarin masih dilakukan, tapi dengan ditemukannya potongan besar terakhir kemarin yang kami sampaikan itu dari forensik mengatakan itu sudah cukup membantu untuk seluruhnya karena dari kepala sudah ada, badan sudah ada, lengan sudah ada, kemudian bagian bawah perut sampai dengan pangkal paha sudah ada. Artinya secara konstruksi tubuh manusia sudah. Kita ke informasi lainnya, gudang tebu dan rumah pembuatan gula merah di Kudus terbakar. Pemadaman sulit dilakukan sehingga 5 ton gula merah ludes terbakar. Gudang tebu dan rumah pembuatan gula merah di Desa Kuwukan, Kecamatan Dawe, Kudus terbakar. 4 mobil pemadam kebakaran dari BPBD dan Satpol PP Kudus diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Banyaknya material limbah sisa penggilingan tebu serta karet untuk pembakaran produksi membuat api cepat menjalar, sehingga petugas kesulitan memadamkan api. Kendala pemadaman yang pertama adalah ampas tebu itu yang pertama kering. Ketika dia terbakar, maka bara api yang ada di dalam itu sulit untuk dipadamkan. Jadi tidak bisa langsung nembus. Dia terhalang oleh tumpukan ampas tebu itu sendiri. Ketika disemprot, hanya yang bagian luarnya aja yang basah, tapi di dalam itu masih tetap terbakar. Api diduga berasal dari abu sisa pembakaran produksi gula yang terbawa angin, lalu mengenai ampas sisa penggilingan gula sehingga membakar bangunan. Pagi buang debu dari gorong-gorong cangkem pawon, dibuang jarak 20 meter ada. Terus kelihatannya di bawah angin kabur, kena ampas, kena sampah, langsung kobong. Api baru bisa dipadamkan setelah 2 jam. Tak ada korban jiwa, namun 5 ton gula merah hangus dilalap si jago merah. Kerugian ditaksir mencapai lebih dari 150 juta rupiah. Arif Nur melaporkan dari Kudus. Komplotan pembobol tos serba yang menggasak uang ratusan juta di Klaten ditangkap. 1 pelaku terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap. Tembakan peringatan polisi beberapa kali dilepaskan ke udara saat menangkap 4 anggota komplotan pencuri. Para pelaku memberontak dan berusaha kabur di depan minimarket di Madiun, Jawa Timur. Keempat tersangka akhirnya berhasil diringkus. Tersangka terpaksa ditembak polisi karena melawan. Yang satu memang ini dalam perawatan karena memang kemarin juga ada tindakan terukur melakukan perlawanan, ini sedang perawatan. Namun kondisinya sudah membaik. Komplotan membobol tos serba di wilayah Trucuk, Klaten pada 19 Mei lalu. Pelaku menggasak uang tunai 250 juta rupiah, kosmetik, dan rokok, dengan total kerugian sekitar 500 juta rupiah. Barang curian kosmetik sudah dijual di wilayah Ngawi, Jawa Timur, sedangkan uang tunainya sudah sempat dibagi. Kemarin yang sudah sempat dibagi itu ada yang 7 juta,
Polisi menyita barang bukti diantaranya linggis, bor, golok, dan uang tunai hingga mobil rental yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian. Keempat tersangka akan dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun atau 9 tahun penjara. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Lapas kelas 2B Kota Tegal mendadak digeledah petugas Direktorat Keamanan dan Ketertiban Dirjen Permasyarakatan Kementerian Hukum dan HAM. Penggeledahan buntut dari pelemparan narkoba ke dalam lapas. Kedatangan petugas Direktorat Keamanan dan Ketertiban Dirjen Permasyarakatan Kemenkumham mengejutkan petugas sipir dan warga binaan Lapas kelas 2B Kota Tegal. Petugas langsung memeriksa seluruh bagian ruang tahanan termasuk barang-barang milik narapidana. Penggeledahan menyusul kasus pelemparan narkoba ke dalam lapas beberapa waktu lalu. Selain mencari barang bukti narkoba, petugas juga menyelidiki narapidana yang memesan narkoba, namun petugas hanya menemukan ponsel. Ada beberapa unit handphone dan barang-barang yang menurut kami harus kami amankan. Ada beberapa alat komunikasi dan charger itu yang kami amankan. Untuk mencegah insiden serupa terulang, petugas akan menambah kamera pengawas di sejumlah titik dan mengintensifkan patroli keliling. Kami akan menambah CCTV dan kemarin alhamdulillah kami sudah dikirim CCTV dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan sesuai dengan petunjuk dari Bapak Direktur Jenderal Pemasyarakatan. Selain menggeledah, petugas juga melakukan tes urin terhadap 37 warga binaan dan 6 petugas lapas. Hasilnya, seluruh petugas dan warga binaan negatif narkoba. Kuncoro Wijayanto melaporkan dari Kota Tegal. Bandar narkoba di Banyumas menabrak kendaraan lain saat berusaha kabur dari kejaran polisi. Namun pelaku akhirnya dibekuk dengan barang bukti obat terlarang. Drama penangkapan pengedar narkoba terekam kamera pengawas di depan sebuah SPBU di Kota Purwokerto, Banyumas. Dari rekaman terlihat bandar narkoba berusaha kabur dengan jalan mundur di jalan yang sedang ramai. Namun pelaku terhalang sehingga menghantam sejumlah sepeda motor. Akibatnya, sejumlah pengendara mengalami luka-luka. Mobil pelaku baru benar-benar berhenti setelah dihadang mobil polisi. Pelaku menjadi buruan polisi karena diduga menjadi bandar pengedar narkoba di wilayah Purwokerto. Dari tangan pelaku yang notabene-nya residivis di kasus yang sama, polisi menyita obat terlarang jenis tramadol dan heximer serta uang hasil jualan narkoba. Yang bersangkutan melakukan perlawanan yaitu dengan cara memundurkan kendaraannya. Jadi memundurkan kendaraannya di depan SPBU Kalibogor karena saat itu situasinya cukup padat sehingga menabrak kendaraan dan orang yang ada di belakangnya. Pelaku tercatat baru 3 bulan keluar dari penjara karena kasus narkoba. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banyumas.